Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rika Ronauli Siregar, NIM 192050161. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Yang dimana di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kajian PPKN kelas tinggi MISD dengan dosen pengampu Bapak Maulana Arafat Lubis MPD. Baiklah, langkah yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila diawali dengan dibentuknya BPUPKI. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara dan menyampaikan istilah Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila dan termasuk pula di dalamnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia berdiri melalui 3 tahap, yaitu yang pertama zaman Sriwijaya. Zaman Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra 600 sampai 1400 yang bercirikan kedatuan. Yang kedua, negara kebangsaan Majapahit pada tahun 1293 sampai 1525 yang bercirikan keprabuan. Yang ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia Merdeka atau yang sekarang disebut dengan negara proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, di sini saya akan menjelaskan kerajaan dan masa kebangkitannya. Yang pertama, masa kerajaan Kutai. Masa kerajaan Kutai menurut Bambang Sudiwono menyampaikan gagasannya pada tahun 400 Masehi. Indonesia memasuki era sejarah, yaitu dengan bukti ditemukannya 7 yupa prasasti. Dan dengan ditemukannya 7 yupa prasasti tersebut, itulah dibuat dengan Indonesia memasuki era sejarah sebagai bukti dengan ditemukannya 7 yupa prasasti tersebut pada tahun 400 Masehi. Yang kedua, masa kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-8 Masehi, berdirilah kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra di Sumatera. Kerajaan ini menggunakan bahasa Melayu kuno dengan menggunakan huruf Pallawa yang dikenal sebagai kerajaan maritim. Pada masa kerajaan Sriwijaya ini, mereka menggunakan jalur perhubungan laut. Dan pada masa kerajaan Sriwijaya tersebut dengan abad ke-8, kerajaan tersebut memiliki 2 selat. Yang pertama, Selat Sunda dan Selat Malaka. Yang ketiga, masa kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1299 Masehi. Yang dimana pada saat itu kerajaan Majapahit sedang mencapai puncak keemasannya. Pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, sebelum kerajaan Majapahit berdiri, telah berdiri kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, yaitu kerajaan Kalibangga dan kerajaan Sanjaya. Kedua kerajaan ini berdiri sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Kerajaan ini berdiri sebagai refleksi pusat budaya dari kerajaan tersebut ataupun dari kerajaan Majapahit tersebut. Yang keempat, masa kebangkitan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945,
Jepang mengumumkan bahwa akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun BPUPKI. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Rajiman Widyo-Winingrat. Pada sidang BPUPKI, Muhammad Yamin menyampaikan pidato ataupun menyampaikan gagasannya dengan berbentuk pidato yang mengenal dasar negara pada hari Selasa 29 Mei 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Usulan tertulis mengenai Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada pembukaan rancangan undang-undang tersebut. Terdapat rumusan 5 asas dasar negara yang rumusannya yaitu Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah pendidikan kewarganegaraan ataupun PKN. 1. Sebelum proklamasi kemerdekaan. Menurut berdasarkan pengajaran Burgerkendo lebih lanjut bahwa pelajaran ini dimaksudkan oleh pemerintahan Hindia Belanda agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintahan Hindia Belanda, sehingga mereka tidak menganggap pemerintahan Hindia Belanda sebagai musuh, melainkan memberikan dukungan dan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang. 2. Selanjutnya masa perkembangan era reformasi sampai sekarang. 1. Kurikulum 1999. 2. Kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum berbasis kompetensi 2004. Yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan ataupun KTSP. Yang keempat, kurikulum 2013. Yang ketiga, definisi PPKN. Pancasila adalah 5 asas moral yang relevan ditetapkan menjadi dasar negara. Karena itu, nilai-nilai Pancasila yang juga memiliki ilmu pengetahuan dan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi harus mampu dijadikan landasan dasar upaya dalam mengembangkan Pancasila dan mengatasi persoalan bangsa Indonesia saat ini. Pancasila menurut para ahli, yang pertama, Profesor Muhammad Yamin, yaitu Pancasila yang berarti 5 dan sila yang berarti sandi, asas, dasar, prinsip ataupun asas ataupun peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman ataupun tingkah laku seseorang yang baik, yang penting, dan baik. Jadi, yang kedua, Insinyur Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya. Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar-dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia, yaitu Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memiliki makna ataupun lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.